Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Karim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks dan teman-teman sekalian. Pada video kali ini, Kak dari kelompok kami, kelompok 8, akan menjelaskan dan mempresentasikan fungsi elementer pada bilangan kompleks. Sebelum kita memasuki materi, kita perkenalan dulu yuk sama anggota kelompok aku. Yang pertama ada Angelin Dwi Chani dengan MPM Bakal 015, lalu ada Siti Mutmainah dengan MPM Bakal 054, dan aku sendiri Trisa Wilahadi dengan MPM Bakal 040. Ini adalah yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada fungsi trigonometri, lalu ada fungsi hiperbolik, ada eksponensial, dan yang terakhir ada logaritma. Nah, dan kita menyertakan referensinya. Baik, materi yang pertama itu ada fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri ini menggunakan formulasi E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X dan E pangkat min IX sama dengan cos X dikurang I sin X. Maka akan diperoleh menjadi sin X sama dengan E pangkat IX dikurang E pangkat min IX per 2I. Menjadi sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I. Yang kedua itu ada cos X sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat min IX per 2. Ini juga akan menjadi cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Perbedaannya itu di sinus itu dikurang, kalau di kosinus itu ditambah. Dengan dua rumus sebelumnya yang sudah dibahas, dapat dirumuskan 4 fungsi trigonometri yang lainnya. Tangen Z sama dengan sin Z per cos Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per I buka kurung E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ tutup kurung. Tangan kebalikan dari kotangan. Kotangan Z sama dengan cos Z per sin Z sama dengan I buka kurung E per IZ ditambah E pangkat min IZ tutup kurung per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Selanjutnya ada sekan. Sekan Z sama dengan 1 per cos Z sama dengan 2 per E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sekan kebalikan dengan kosekan. Kosekan Z sama dengan 1 per sin Z sama dengan 2I per E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Selanjutnya bagaimana sih cara mencari kosinus dan sinus? Dengan menggunakan rumus Euler dapat dirumuskan E sama E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Itu persamaan 1. E pangkat min theta sama dengan cos theta dikurang I sin theta itu persamaan 2. Nah, penyelesaiannya itu dengan kita menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2. E pangkat I theta ditambah E pangkat min theta sama dengan buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung ditambah buka kurung cos theta dikurang I sin theta tutup kurung. Cos theta tambah cos theta itu 2 cos theta. I sin theta dikurang I sin theta kan habis, jadi hasilnya 2 cos theta. Maka 2 cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta sama dengan cos theta sama dengan E pangkat I theta ditambah E pangkat min I theta per 2. Dengan kita menggunakan nilai theta dengan Z, maka akan diperoleh hasilnya cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2.
Supaya lebih paham lagi, di sini ada contoh 1, tunjukkan bahwa turunan dari sin Z adalah cos Z. Penjelasannya, turunan dari sin Z adalah cos Z dengan pembuktian D per DZ buka kurung sin Z tutup kurung sama dengan D per DZ buka kurung 1 per 2I buka kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ tutup kurung sama dengan 1 per 2I buka kurung IE pangkat IZ dikurang IE pangkat min IZ tutup kurung sama dengan 1 per 2I buka kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ tutup kurung. Ini adalah rumus dari cos Z. Jadi hasilnya itu cos Z, maka dia terbukti. Selanjutnya ada contoh 2. Tunjukkan bahwa sin pangkat 2Z ditambah cos pangkat 2Z sama dengan 1. Penjelasannya, kita dengan memasukkan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I dan cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2. Maka dapat diperoleh sin pangkat 2Z ditambah cos pangkat 2Z sama dengan buka kurung E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I tutup kurung dikali 2 ditambah E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2 tutup kurung dikali 2 sama dengan min buka kurung E pangkat 2 IZ dikurang 2 ditambah E pangkat min 2 IZ per 4 tutup kurung ditambah buka kurung E pangkat 2 IZ ditambah 2 ditambah E pangkat min 2 IZ per 4 tutup kurung. Jadi hasilnya itu 1. Maka itu terbukti bahwa sin pangkat 2Z ditambah cos pangkat 2Z sama dengan 1. Lalu selanjutnya fungsi hiperbolik. Nah, fungsi hiperbolik dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari fungsi eksponen. Nah, berikut adalah bentuk sin Z dan cos Z untuk nilai murni Z dan Z sama dengan X plus Y. Nah, untuk sin Y sama dengan E pangkat min Y dikurang E pangkat Y per 2I sama dengan I dikali E pangkat Y dikurang E pangkat min Y per 2. Nah, lalu ada cos Y. Nah, cos Y ini sama dengan E pangkat min Y ditambah E pangkat Y per 2 sama dengan E pangkat Y ditambah E pangkat min Y per 2. Nah, fungsi hiperbolik ini juga didefinisikan dalam bentuk sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z. Nah, ini adalah contohnya. Jadi sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2. Untuk cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat min Z per 2. Nah, dari definisi di atas, fungsi trigonometri lain dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Nah, untuk sekan hiperbolik Z sama dengan 1 per cos hiperbolik Z. Untuk kotangan hiperbolik Z sama dengan 1 per tan hiperbolik Z. Nah, untuk kosekan hiperbolik Z sama dengan 1 per sin hiperbolik Z. Nah, untuk hubungan antara fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik yaitu jadi sin IZ sama dengan I sin hiperbolik Z. Nah, sin hiperbolik IZ sama dengan I sin Z. Cos IZ sama dengan cos hiperbolik IZ.
cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Tan IZ sama dengan I tan hiperbolik Z. Tan hiperbolik IZ sama dengan I tan Z. Nah, jika Z sama dengan X plus Y, maka sin Z sama dengan sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos hiperbolik Y ditambah I cos X sin hiperbolik Y. Nah, untuk cos Z sama dengan cos X plus Y sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y dikurang I sin X sin hiperbolik Y. Lalu untuk sin hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik X plus Y sama dengan sin hiperbolik X cos Y ditambah I cos hiperbolik X sin Y. Nah, untuk cos hiperbolik Z sama dengan cos X plus Y sama dengan cos hiperbolik X cos Y dikurang I sin hiperbolik X sin Y. Lalu ada sifat-sifat dari fungsi hiperbolik. Di sini ada 9. Pertama ada cos hiperbolik kuadrat Z dikurang sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1. Lalu ada 1 dikurang tan hiperbolik kuadrat Z sama dengan secant kuadrat Z. Lalu ada kotangan hiperbolik kuadrat Z dikurang 1 sama dengan cos hiperbolik kuadrat Z. Lalu ada sin hiperbolik min Z sama dengan min sin hiperbolik Z. Lalu ada cos hiperbolik min Z sama dengan cos hiperbolik Z. Lalu ada tan hiperbolik min Z sama dengan min tan hiperbolik Z. Lalu ada sin hiperbolik Z1 plus minus Z2 sama dengan sin hiperbolik Z1 dikali cos hiperbolik Z2 plus minus cos hiperbolik Z1 dikali sin hiperbolik Z2. Lalu ada cos hiperbolik Z1 plus minus Z2 sama dengan cos hiperbolik Z1 dikali cos hiperbolik Z2 plus minus sin hiperbolik Z1 dikali sin hiperbolik Z2. Lalu untuk tan hiperbolik Z1 plus minus Z2 sama dengan tan hiperbolik Z1 plus minus tan hiperbolik Z2 per 1 plus minus tan hiperbolik Z1 dikali tan hiperbolik Z2. Lalu untuk memahami definisi dan sifat-sifat fungsi hiperbolik, aku berikan 2 contoh. Yang pertama, contoh pertama, buktikan bahwa 1 dikurang tan hiperbolik kuadrat Z sama dengan secant kuadrat Z. Nah, di penyelesaian ini, jadi 1 dikurang tan hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1 dikurang E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per E pangkat Z ditambah E pangkat min Z kuadrat. Nah, dari mana kita dapat itu? Yang mana di definisi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tan hiperbolik Z adalah E pangkat Z min E pangkat min Z per E pangkat Z ditambah E pangkat min Z. Nah, setelah didapatkan, kita kuadratkan sama dengan 1 dikurang E pangkat 2Z dikurang 2 ditambah E pangkat min 2Z per E pangkat 2Z ditambah 2 ditambah E pangkat min 2Z. Lalu kita ubah satunya menjadi pecahan. Jadi sama dengan E pangkat 2Z ditambah 2 ditambah E pangkat min 2Z dikurang E pangkat 2Z ditambah 2 dikurang E pangkat min 2Z per E pangkat 2Z ditambah 2 ditambah E pangkat min 2Z sama dengan min E pangkat 2Z ditambah E pangkat 2Z min dikurang E pangkat
min 2Z ditambah E pangkat min 2Z ditambah 2 per E pangkat 2Z ditambah 2 ditambah E pangkat min 2Z. Berarti min E pangkat 2Z yang itu habis, jadi E nya habis semua yang atas, tinggal kita tambahkan 2 tambah 2, jadi sama dengan 4 per E pangkat 2Z plus 2 plus E pangkat min 2Z. Nah, kita ringkas menjadi kita sama-sama dikuadratkan jadi sama dengan 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat min Z kuadrat. Nah, dari hasil ini, dari definisi sebelumnya, jadi sekant hiperbolik Z sama dengan 2 E pangkat Z plus E pangkat min Z. Maka dihasilkanlah sekant kuadrat Z. Nah, ini terbukti bahwa 1 dikurang tan hiperbolik kuadrat Z sama dengan sekant kuadrat Z. Itu nih contoh kedua. Tentukan turunan dari Y sama dengan tan hiperbolik X. Nah, diketahui nih Y sama dengan tan hiperbolik X, yang ditanya D per dx tan hiperbolik X. Nah, D per dx tan hiperbolik X sama dengan D per dx sin hiperbolik X per cos hiperbolik X. Nah, misalkan nih U sama dengan sin hiperbolik X, sehingga U aksen sama dengan cos hiperbolik X. Lalu V sama dengan cos hiperbolik X, maka V aksen sama dengan sin hiperbolik X. Kita masukkan rumusnya, U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat sama dengan cos hiperbolik X dikali cos hiperbolik X dikurang sin hiperbolik X dikali sin hiperbolik X per cos hiperbolik kuadrat X. Nah, sama dengan cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X per cos hiperbolik kuadrat X. Nah, ingat ya, cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 1 per cos hiperbolik kuadrat X. Nah, ingat juga nih, 1 per cos hiperbolik X sama dengan sekant hiperbolik X. Maka hasilnya sama dengan sekant hiperbolik kuadrat X. Selanjutnya eksponensial. Untuk bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY, fungsi eksponensial didefinisikan dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah Y sama dengan cos Y plus I sin Y. Fungsi eksponensial merupakan fungsi seluruh karena fungsi-fungsi penyusunnya beserta turunannya kontinu di mana-mana dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann sehingga diperoleh turunannya adalah D per dz E pangkat Z sama dengan E pangkat Z. Jika Z sama dengan X ditambah Y dan W sama dengan U ditambah IV, Sifat yang pertama, E pangkat Z tidak sama dengan 0. Sifat yang kedua, E pangkat Z plus 2pi sama dengan E pangkat Z. Fungsi periodik dengan periode 2pi. Yang ketiga, E pangkat Z per E pangkat W sama dengan E pangkat Z dikurang W. Yang keempat, nilai mutlak EZ sama dengan
EV dengan arg E pangkat Z sama dengan Y ditambah 2K PI. Contoh 1. Tentukan semua Z sehingga E pangkat Z sama dengan 1 ditambah I. Maka penyelesaiannya nilai mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X, di mana akar 1 ditambah 1 sama dengan E pangkat X, sehingga akar 2 sama dengan E pangkat X. Maka X ln akar 2 dari E pangkat Z sama dengan 1 ditambah I, dan E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah Y sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y diperoleh E pangkat X cos Y sama dengan 1 sama dengan akar 2 cos Y sama dengan 1 sama dengan cos Y 1 per akar 2 E pangkat X sin Y sama dengan 1, dimana akar 2 sin Y sama dengan 1, maka sin Y 1 per akar 2, maka Y sama dengan pi per 4 ditambah 2 Kpi, dimana K sama dengan 0, 1, 2, seterusnya. Jadi Z sama dengan X ditambah Y dan sama dengan ln akar 2 ditambah buka kurung pi per 4 ditambah 2 Kpi tutup kurung dikali I, dimana K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka 1 ditambah I sama dengan akar 2 dikali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Jadi Z sama dengan ln akar 2 ditambah pi per 4 ditambah 2 Kpi dikali I, dimana K sama dengan 0, 1, 2, seterusnya. Contoh 2. Tunjukkan bahwa E pangkat Z sama dengan E pangkat Z ditambah 2 PI. Penyelesaiannya, untuk semua Z sama dengan X dikurang Y, maka E pangkat Z ditambah 2 PI sama dengan E pangkat Z ditambah dalam kurung Y plus 2 Pi dikali I, sama dengan E pangkat X cis Y plus 2Pi sama dengan E pangkat X cis Y sama dengan E pangkat X ditambah Y sama dengan E pangkat Z. Logaritma. Pada fungsi real, fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial, sementara fungsi eksponensial kompleks tidak mempunyai inverse. Jika Z tidak sama dengan 0, didefinisikan fungsi logaritma untuk Z sebagai ln Z sama dengan ln R ditambah I argumen Z, di mana R sama dengan nilai mutlak Z. Jadi, untuk setiap nilai argumen memiliki algoritma yang berbeda. Untuk suatu nilai ln Z diperoleh E pangkat ln Z sama dengan E pangkat ln R ditambah I argumen Z sama dengan E pangkat ln R E pangkat I argumen Z sama dengan Z. Sedangkan ln E pangkat Z sama dengan ln E pangkat X ditambah I argumen E pangkat Z sama dengan X ditambah I dikali Y plus 2 Kpi sama dengan Z ditambah 2 Kpi. Dipunya juga ln ZW sama dengan ln nilai mutlak Z nilai mutlak W ditambah I argumen ZW sama dengan ln nilai mutlak Z ditambah I argumen Z ditambah ln
nilai mutlak W ditambah I argumen W ditambah 2 kali I sama dengan ln Z ditambah ln W ditambah 2 kali I. Sifat-sifat yang pertama, ln Z per W sama dengan ln Z dikurang ln W. Yang kedua, ln Z pangkat P sama dengan P dikali ln Z. Yang ketiga, D per DZ ln Z sama dengan 1 per Z. Perhatikan bahwa ln Z adalah fungsi yang berharga banyak dengan nilai tak hingga banyaknya. Untuk K sama dengan 0, didefinisikan dengan nilai utama fungsi logaritma. Prinsipal logaritma atau prinsipal branch ditulis ln Z, yaitu ln Z sama dengan ln R ditambah I argumen Z, dengan argumen Z adalah nilai utama argumen Z. Selanjutnya ada contoh logaritma. Contoh 1, tentukan logaritma dari Z sama dengan 2 dan nilai utamanya. Baik penyelesaiannya itu, perhatikan bentuk kutub dari Z sama dengan 2, yaitu Z sama dengan 2 sama dengan 2 buka kurung cos 2 kaf ditambah I sin 2 kaf tutup kurung sama dengan K. Hasilnya 0, kurang lebih 1, kurang lebih 2, sehingga ln Z sama dengan ln 2 ditambah I 2 kaf, K. K itu bilangan bulat, jadi nilai utamanya itu adalah ln 2. Selanjutnya ada contoh 2. Tunjukkan bahwa D per DZ ln Z sama dengan 1 per Z. Penyelesaiannya itu, misalnya W sama dengan ln Z, maka Z sama dengan E pangkat V, dan DZ per DW sama dengan E pangkat W sama dengan Z. Sehingga penyelesaiannya itu D per DZ ln Z sama dengan 1 per Z sama dengan DW per DZ. Kita bagi sama dengan 1 per DZ per DW. Hasilnya itu 1 per Z. Berikut adalah referensi yang kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.